Perbandingan. Bagaimana perbandingan dan apa itu perbandingan akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu pada bab perbandingan. Nah, kita lihat pengertian dari perbandingan tersebut. Sebelum mengetahui tentang pengertian perbandingan, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat sekumpulan keluarga yang sedang liburan di sebuah pantai. Bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwa sebenarnya dalam rinciannya terdapat 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dalam foto ini. Nah, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. 7 dari 16 orang dalam foto ini adalah perempuan. Atau bisa saja kita tulis perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. 9-nya laki-laki, 7-nya perempuan. Atau juga bisa kita tulis dengan banyak laki-laki di dalam foto lebih banyak daripada perempuan. Ketiga perbandingan ini semuanya sama ya, dan bisa dinyatakan bahwa itu benar. Tapi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, itulah yang akan kita kenal dengan sebuah perbandingan. Nah, langsung saja kita ke pengertian dari perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Lanjut saja kita ke kehidupan sehari-hari, aplikasi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada sebuah peta. Peta ini menggunakan skala ya. Misal karena kita tinggal di Kota Bandar Lampung, kita ambil peta Kota Bandar Lampung. Nah, ataupun misalnya tentang berat buah atau yang seperti tadi ya, tentang banyaknya orang dalam sebuah keluarga. Oke, contoh dari perbandingan itu misalnya seperti ini. Di sini ada 3 orang, yang di tengah namanya Dewa, yang anak kecil namanya Gita, kemudian yang perempuan namanya Dewi. Bisa kalian lihat tinggi badan dari Dewa sendiri 160, untuk Gita 60, dan untuk Dewi 120. Maka untuk mencari perbandingannya, kita akan coba lihat diperoleh seperti ini. Perbandingan tinggi badan Dewa dan Dewi. Dewa ini dan Dewi. Kalau kita bandingkan, artinya perbandingannya adalah 160 berbanding 120. Nah, 160 berbanding 120, kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan angka 40, maka hasilnya akan menjadi 4:3. Ini ya, di bagian sebelah sini. Nah, bagaimana pecahan itu atau perbandingan itu mendapatkan nilai yang terkecil? Jadi harus kita sederhanakan. Begitu juga dengan perbandingan tinggi badan Dewi dan Gita. 120 untuk Dewi, Gita 60. Nah, 120 dibagi berbanding 60. Kalau kita sama-sama bagi dengan angka 60, hasilnya 2:1. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ini. Perbandingan tinggi badan dan Dewa dan Dewi. Dewa 160, Dewi 120. Perbandingannya adalah 160 cm berbanding 120 cm. Ini akan kita sederhanakan ya. 160 berbanding 120 ini sama-sama kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 40. Sehingga 160 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 4. 120 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 3. Begitu cara membuat sebuah perbandingan, cara menyederhanakan sebuah perbandingan. Nah, ini ya. Jadi yang kita bahas, yang kita kerjakan ini adalah yang nomor 1, yang perbandingan ini. Oke, dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk membandingkan dua buah besaran perlu diperhatikan yang pertama, bandingkan besaran yang satu dengan yang lainnya. Kita bandingkan, samakan satuannya. Nah, ingat ya, samakan satuannya. Kalau ini dalam satuan cm, maka harus sama dengan cm. Kalau misalnya yang 1 cm 1 meter, maka harus disamakan. Apakah harus ke cm, apakah harus ke meter. Jadi intinya adalah samakan satuannya. Kalau misalnya satunya kilogram, yang lain harus kilogram. Kalau yang satunya gram, maka yang lain juga harus gram.
Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah sederhanakan bentuk perbandingannya sampai dengan bentuk sesederhana mungkin. Itu ya cara membuat sebuah perbandingan dua buah besaran. Kemudian dari uraian dan contoh masalah di atas dapat diperoleh perbandingan antara A dan B ditulis dalam bentuk sederhana. A per B atau A banding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B bukan 0, B-nya tidak boleh 0. Kemudian kedua satuan dibandingkan harus sama. Perbandingan dalam bentuk sederhana artinya antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali angka 1. Nah, lihat ini latihan. Kalian baca hampir sama dengan yang Bapak jelaskan tadi. Silakan cari 3 poin ini ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.